Oke, good morning friends. Siapkan buku Jelajah Matematika, notebook, pensil, dan buku tema 3 sekalian ya. Kok Zoom not responding ya? Kok not responding ya, Eng? Ada les mulai. Oh, wes. Ini pancen perlu mbok cerai tok. Iki wes. Wes. Aku nambah kantor dulu. Nah, aku pencet ini saya banget. Kantor guru. Friends, dari tempat kalian sudah lancar belum ini semuanya? Terus Miss Kunti ini udah share screen. Miss Kunti menampilkan Word. Tolong dijawab. Sudah kelihatan. Direspon ya. Sudah jelas kan Friends dari tempat kalian? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah. Udah, Kenneth. Oke, thank you, Kenneth. Cek. Ya, sebelum kita mulai masuk materi, Miss Kunti mau mereview pekerjaan kalian. Nah, ini Miss Kunti ambilkan contohnya saja. Ada beberapa anak yang mengerjakannya masih begini. Jadi, misalkan ada soal 425 dikurangi 4 kali 25.
Nah, yang dikerjakan itu kan memang yang 4 kali 25 atau friends. Tapi lalu jangan 4 kali 25-nya dipindah ke depan. Terus 425-nya dipindah ke belakang. Nah, ini artinya sudah berbeda. Jadi tetap dikerjakan secara terstruktur. Keuntungannya dikerjakan secara terstruktur, besok ini akan berkesinambungan ketika kalian sudah SMP. Kalian akan belajar tentang ekuivalensi, yaitu persamaan antara ruas kanan dan ruas kiri sama dengan. Kalau seperti ini, nanti pemahaman kalian bisa kacau, ya. Jadi yang F ini, walaupun ini nanti jawabannya betul ya, friends ya. Ini jawabannya betul, tapi tidak terstruktur. Ini keliru. Nah, jadi ini tetap ditulis 425 dikurangi 4 dikali 25 kan. Untuk soal yang belum dikerjakan, itu tetap ditulis sama di bawahnya saja. Jadi 425 gini. Nah, lalu untuk hasilnya ini, tinggal ditulis di bawah-bawahnya gitu. Jadi tidak perlu ditulis ulang pindah ke depan. Nah, untuk yang F, sebaiknya begini ya cara mengerjakannya ya. Di bagian ini sebaiknya tidak dilakukan, pindah-pindah gini enggak. Termasuk yang bagian H ini juga jangan begini, yang dikerjakan duluan lalu dipindah ke depan, tidak. Yang dikerjakan duluan, hasilnya ditaruh di bawahnya. Jadi 4527 dikurangi 432 dibagi 4. Sama dengan, nah kalau belum dikerjakan, ditulis ulang. Yang dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya ditulis di bawahnya. Ini memang jawabannya betul, tapi ada kekeliruan di strukturnya ya, friends ya. Miss Kunti tulis tipsnya di sini. Yang dikerjakan lebih dulu, hasilnya tulis di bawahnya. Jangan dipindah ke depan. Karena kalau seperti ini soalnya sudah berbeda. Nah, nanti kalau seperti ini, cara pengerjaannya berarti ini hasilnya 108 kan? 108 dikurangi 4527. Nah, ini nanti hasilnya bilangan negatif, jadi tidak sama dengan ini ya, friends ya. Nanti hasilnya negatif 4419, berbeda. Lalu yang ini juga, jadi tidak dipindah ke depan, lalu hasilnya berapa? Hasilnya 27, lalu dipanggilkan lagi temannya yang 14, hasilnya berapa? Nah, ini juga tidak terstruktur. Jadi lebih baik hasilnya dituliskan di bawahnya saja ya, biar secara urut. Nah, sekarang kita belajar matematika di halaman 39. Buka buku paket jelajah matematika kalian. Kaitannya dengan operasi hitung, kita akan belajar tentang sifat komutatif, asosiatif, dan distributif.
Untuk lebih mengingatnya, komutatif ini sifat pertukaran. Kalau kita berkomunikasi itu kan kita saling bertukar pikiran. Nah, komutatif itu pertukaran. Jadi polanya nanti kalau ada suatu bilangan dijumlahkan, misalkan bilangannya A dan B ya. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Kalau dalam matematika, huruf-huruf seperti ini namanya variabel, artinya bisa diisi angka berapapun. Ini hanya polanya saja. Nah, komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Maksudnya ini 5 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 4. Begitu juga kalau ditukar, negatif 9 ditambah 5 hasilnya juga negatif 4. Berlaku juga untuk perkalian. 5 dikali negatif 9 hasilnya negatif 45 loh. Lalu kalau ditukar, min 9-nya di depan, dikali 5 hasilnya negatif 45. Nah, sifat komutatif ini tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Karena misalnya 1 dikurangi 2, itu hasilnya tidak sama dengan 2 dikurangi 1, ya kan? Kalau 1 dikurangi 2, hasilnya kan negatif 1. Kalau 2 dikurangi 1, hasilnya 1, kan tidak sama. Misalkan pembagian ya, 4 dibagi 2. Ini kan hasilnya 2. Nah, itu tidak sama dengan misalnya dibalik. 2 dibagi 4. Nah, kalau 2 dibagi 4, hasilnya pecahan. Hasilnya setengah. Berarti tidak sama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sifat asosiatif. Kalian ingat ASEAN toh? Association. Kan pengelompokan 10 negara toh. Jadi kalau asosiatif ini sifat pengelompokan. Dikelompokkan mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Karena kadang sifat operasi hitung itu tanda operasinya ada banyak, kadang lebih dari 1. Contohnya seperti ini. Nah, dikerjakan yang lebih mudah dulu. Sifat asosiatif ini juga tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Jadi contohnya yang ini ya, ada 11 tambah 12 tambah 13. Dikerjakan yang dari belakangnya dulu. Jadinya kan 11 tambah 25. Hasilnya 36. Kalau yang baris kedua ini dikerjakan yang depannya dulu. Hasilnya 23. Nah, hasilnya sama-sama 36. Ini namanya sifat asosiatif. Yang perkalian pun juga seperti itu. Dikerjakan dari belakang atau dari depan, itu sama saja. Tapi untuk memilih mana yang dikerjakan lebih dulu, dari depan atau dari belakang dulu, itu tergantung angka-angkanya. Kita harus melihat angka-angka istimewanya dulu nanti ya. Nah, lalu sifat distributif atau penyebaran. Ini ada perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan. Jadi ini kalau 2 dikali 7 tambah 5. Bisa yang 7 tambah 5-nya dikerjakan lebih dahulu, artinya 2 dikali 12 hasilnya 24. Atau dikalikan dulu. Jadi ini 2-nya dikalikan dengan 7, atau terus ditambah 2-nya dikalikan dengan 5. Hasilnya juga sama-sama 24. Untuk pengurangan pun juga sama. Jadi ini secara keseluruhan ya. Jadi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Nah, sekarang ada tips untuk penjumlahan, pasangkan satuannya agar berjumlah 10. Fungsinya sifat-sifat ini tadi kan untuk mempermudah operasi hitung. Kita bisa menukarnya, bisa mengelompokkannya, atau bisa mendistribusikan itu agar lebih mempermudah penghitungan. Tapi agar lebih mudah kita harus punya trik, mau dikelompokkan yang mana dulu, mau ditukar bagaimana gitu.
Nah, jadi untuk penjumlahan ini pasangkan satuannya agar berjumlah 10. Jadi maksudnya begini. Agar berjumlah 10 itu berarti kalau 1 pasangannya dengan 9. Lalu kalau 2 pasangannya dengan 8 gitu ya, friends ya. Kalau 3 dengan 7, kalau 4 dengan 6. Nah, kalau 5 ya dengan 5. Satuannya tuh berarti angka yang paling belakang ini. Nah, kalau dilihat ini kan 17, 24, 25, 13, 16, 5. Ini kita bisa menukar, pindah-pindah. Jadi yang bisa dipasangkan agar berjumlah 10 itu bisa didekatkan. Jadi ini 17 ditambah dengan, kalau 7 kan pasangannya dengan 3. Cari di sini yang satuannya 3, berarti kan 13. Nah, ini dikerjakan dulu, 17 kali 13. Lalu 24. Nah, kalau 24 kan belakangnya 4 satuannya. Nah, dipasangkan yang dengan satuannya 6, yaitu 16. Terus 25. 25 dipasangkan dengan 5. Nah, ini kan soalnya sudah tersalin semua di sini. Hanya saja tempatnya berbeda karena kita tukar-tukar. Kita tukar-tukar agar satuannya menghasilkan angka 10. Nah, 17 ditambah 13, hasilnya 30. Ini ya, 30. Ini dikerjakan lebih dulu. Lalu 24 ditambah 16, hasilnya berapa? 40. 25 tambah 5, hasilnya adalah 30. Nah, kalau seperti ini kan sama saja kita hanya menghitung angka puluhannya. 3 ditambah 4 tambah 3. Hasilnya 10 kan? Terus ini ada nolnya 1. Gitu. Daripada kita menghitungnya secara urut, 17 tambah 24. Nanti ada penyimpanan. Lebih beresiko menyebabkan kekeliruan. Nah, ini manfaatnya sifat komutatif tadi, maksudnya begitu. Lalu yang untuk perkaliannya ini bagaimana? Untuk perkalian kita pasang-pasangkan agar nanti hasil perkalian dua bilangan itu hasilnya 10 atau kelipatannya. Kelipatannya itu ya 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, 25-nya ini kita pasangkan dengan 4. Ini 25 dengan 4. 4-nya pindah ke sini. Lalu 5. 5 ini dipasangkan dengan berapa? Dengan 2. 2-nya kita pindah. Nah, nanti hasilnya tinggal 25 kali 4 berapa? 100 kan? Lalu 5 dikali 2, 10. Tinggal dikali 3. Nah, kalau soalnya menjadi 110 gini, kan kita hanya tinggal mengkalikan bilangan yang paling depan, toh, terus nanti 0-0-nya penulisannya tinggal ditambahkan. 3 kali 1 kali 1, 3. Tambah 0-nya penulisannya 3. 3000. Nah, kalau ini sifat asosiatif nanti yang kita gunakan. Mau dikerjakan depan dulu atau yang belakang dulu. Nah, misalnya dari depan dulu ya, berarti 18 ditambah 17 ditambah 15. 18 tambah 17 kan 35. Nah, seperti ini. 25 dan 16. Kalau ini lebih baik, kalau yang dijumlahkan yang 4 dan 6 dulu, agar membentuk satuannya 10 ya. Berarti ini 25 ditambah, yang belakang kita kerjakan dulu, kita beri kurung. Ini. Nah, untuk perkalian, kalau mengkalikan 32 kali 5 itu kan lebih perlu orek-orekan toh, friends. Kita kalikan dulu saja yang di belakangnya.
Berarti ini 372 dikali, nah 5 kali 2, ini kan 10. Nah, kita tidak perlu repot-repot menghitung orek-orekan. Tinggal nambahi penulisannya 0. Nah, gini. Kalau yang nomor ini, karena ini sudah 10, jadi tinggal menghitung 4 kali 8-nya saja. 32 kali 10. Begini. Ini juga kalau ini distributif. Ini ya, friends, sekilas saja. Nah, Miss Kunti punya kumpulan soal. Ini dari poin A sampai H. Mana yang merupakan yang bisa berlaku menerapkan sifat komutatif? Naya. Naya jawab ya. Halo Naya. Di-unmute dulu. Naya. Naya bisa dengar suara Miss Kunti? Oke, Clara, ganti Clara. Halo Clara. Kalau sekarang suaranya Miss Kunti kedengaran nggak? Di tempatku kedengaran. Dari tempat Clara? Sebentar. Nah, Clara coba di-unmute dulu. Oh. Pertanyaannya Clara, dari soal A sampai H ini, mana yang bisa berlaku sifat komutatif? Yang A bisa tidak? Bisa. Ya, betul. Yang bisa, Miss Kunti stabilo pakai warna kuning. Kalau yang B bisa tidak, Clara? Tidak. Yang B ini penjumlahan? Bisa. Bisa ya, karena hasilnya yang ruas kiri dan ruas kanan sama dengan, itu kan hasilnya sama, berarti bisa. Yang B ini bisa. Sekarang yang C bisa tidak? Kalau yang kiri dan kanan sama dengan itu hasilnya sama, berarti bisa. Yang C bisa tidak? Bisa. Oke, bisa. Sekarang ganti. Beda. Tidak bisa. Yang D tidak bisa ya, friends. Karena kalau 9 dikurangi 1 itu 8. Tapi kalau 1 dikurangi 9, hasilnya min 8. Karena artinya berbeda. Nah, berarti ini tidak berlaku. Miss Kunti diamkan saja. Kalau yang ini bisa tidak beda? 2 kali 8 dengan 8 kali 2 itu merupakan penerapan sifat komutatif? Ya, bisa. Yang F? Tidak. Yang F tidak. Kalau pembagian, tidak ya. Pengurangan pun tidak. Oke, sekarang ganti. Vladi. Yang mana, Miss? Yang G ini menurutmu berlaku sifat komutatif atau tidak? Yang G. Ya. Ya. Kalau yang H? Tidak. Tidak, betul. Karena nanti berbeda. Iya, betul. Karena hasilnya berbeda ya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk sifat asosiatif, apakah berlaku dari soal nomor A sampai H ini? Miss Kunti minta tolong, Kenneth.
Yang A ini apakah menunjukkan sifat asosiatif, Kenneth? Iya. Iya. Yang B? Iya. Iya. Yang C? Iya. Iya. Thank you, Kenneth. Selanjutnya Milka. Kalau yang D ini asosiatif apa bukan? Milka. Yuk sama-sama ya friends, yuk yang bisa jawab, yang mau jawab di-unmute saja, kita jawab sama-sama. Yang D ini asosiasi atau bukan? Bukan. Yang D ini asosiatif, kan penjumlahan. Yang E juga karena perkalian. Luas kanan dan kiri pun sama. Yang F, G ini bukan ya, karena tidak berlaku untuk pembagian dan pengurangan. Yang H ini juga berlaku. Jadi kesimpulannya, sifat asosiatif selalu berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang yang distributif. 4 dikali 2 tambah 3. Coba kita orek-orek dulu. Kalau misalnya ruas kiri dan kanan sama, berarti itu berlaku. Berarti ini 4 dikali 2 tambah 3, 5 ya, friends ya. Nah, kalau yang di sini 4 kali 2 hasilnya 8. Ditambah dengan 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, 4 kali 5 hasilnya kan 20. Itu sama saja dengan 8 ditambah 12. Nah, karena ruas kiri dan kanan sama, berarti ini berlaku sifat distributif. Kalau perkalian terhadap penjumlahan ini, betul toh, friends? Ya, ini juga berlaku sifat distributif. Terhadap pengurangan pun juga kok. Perkalian terhadap pengurangan itu berlaku. Ini juga. Kalau yang A sampai C ini dikelompokkan dulu dengan tanda kurung toh, baru disebar. Kalau yang D ini karena sudah nyebar, terus dikelompokkan. Angka yang sama, ini sama-sama ada 3, ini dikeluarkan, lalu 4 dan 5-nya dikelompokkan. Nah, kalau untuk pembagian ini tidak berlaku ya, friends ya. Nah, untuk matematika yang halaman 38 dan 39, pembahasannya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan sebelum kita beralih ke mata pelajaran lain? Nanti filenya Miss Kunti kirim ke grup WA kalian ya. Siapa tahu nanti muncul pertanyaan setelah membaca materi ini. Kalau masih bingung, kalian bisa melihat lagi rekaman Zoom kita. Oh ya, friends, Miss Kunti kalau membuat video pembelajaran itu loh, kan muridnya 20. Kadang yang nonton itu nggak sampai 20. Meskipun sampai 20, tapi itu pun sudah termasuk kalau yang Miss Kunti buka sendiri untuk ngedit atau ngapa itu loh. Jadi misalnya ada video pembelajaran, yaitu disimak ya, sebelum kalian mengerjakan tugas. Karena kadang ada arahannya, ada bimbingannya, cara mengerjakannya bagaimana. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi tentang matematika, sekarang kita ganti pelajaran tema. Yang disiapkan buku tema 3. Yang tema C. Dibuka halaman 28.
Masih tentang kelistrikan, tentang lampu. Kegunaan lampu ini apa, friends? Untuk menerangi ruangan. Iya, betul. Untuk menerangi saat gelap, entah itu di dalam ruangan atau pas kita tidak di dalam ruangan di luar, tapi pas malam, itu ya. Pengaruh dalam kehidupan apa? Dengan ditemukannya lampu, kita bisa beraktivitas. Beraktivitas itu pakai V. Tadi Miss Kundi sudah cek di KBBI. Kemarin kita belajar tentang kata baku ya. Untuk memastikannya kita bisa ngecek di KBBI. Bisa beraktivitas di ruangan gelap manfaatnya. Maupun pada saat malam hari. Nah, bagaimana kalau lampunya tidak? Bagaimana kalau lampu tidak ditemukan? Yaitu kebalikannya dari kata-kata ini. Jadi akibatnya apa? Aktivitasnya jadi terbatas. Nah, karena pengaruhnya tadi ya, karena bisa beraktivitas di ruangan gelap maupun pada saat malam hari, jadi kehidupan manusia menjadi lebih nyaman, menjadi lebih praktis, bisa berkembang dan maju. Siapa yang sudah membaca yang halaman 29 ini, friends? Kalau belum, nanti nyusul ya. Jadi setelah selesai Zoom, kalian bisa baca. Pada bacaan ini ada penjelasan tentang pengaruh lampu terhadap kehidupan manusia. Baik di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun pendidikan. Kalian bisa baca sekilas. Kalau di bidang sosial budaya, ini pengaruhnya apa? Coba dibuka halaman 30. Di halaman 29 dan 30 itu kan sama-sama ada tabel toh. Tapi intinya sama. Jadi kita mau mengisi yang tabel di halaman 30 saja. Apa pengaruh lampu di bidang sosial budaya? Coba kalian cari di bacaannya. Ada yang sudah menemukan? Lampu mempermudah masyarakat berinteraksi ketika malam hari. Betul. Apakah ketika kalian menemukan jawaban ini, kalian membaca secara terurut, secara cermat dari atas? Tidak kan? Nah, yang kalian lakukan ini namanya screening, membaca cepat. Jadi kalian sudah ketemu kata kuncinya, toh, yaitu sosial budaya. Lalu secara cepat kalian mencari di bacaan, nyari kata-kata sosial budaya. Oh nih, setelah ketemu, baru kalian memperoleh jawabannya. Nah, itu namanya screening, membaca cepat. Jadi apa ini pengaruh lampu dalam kehidupan manusia? Jawabannya ada di paragraf yang keberapa? Ketiga. 3 atau 4? Nggak tahu Miss itu 3 atau 4. 4, friends. Yang pertama itu kan yang lampu merupakan, gitu kan. Lalu paragraf keduanya yang dahulu sebelum ada lampu. Paragraf ketiga, dengan adanya lampu, memang ada kata sosial budaya, tapi belum menunjukkan pengaruhnya itu apa. Nah, di paragraf keempat, baru dalam kehidupan sosial. Nah ini,
Pengaruh lampu, lampu mempermudah masyarakat berinteraksi. Nah, jawabannya yang itu. Mempermudah masyarakat berinteraksi ketika malam hari. Lalu juga mendukung berkembangnya kebudayaan masyarakat, yaitu sebagai sumber penerangan kegiatan pertunjukan kesenian pada malam hari. Sekarang, yang pengaruhnya di bidang ekonomi. Siapa yang bisa menjawab? Membuat suatu daerah layak dihuni dan memiliki potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Betul, cepat sekali ya ketemu jawabannya, karena kalian tidak membaca secara utuh. Itu yang namanya screening tadi. Ada di paragraf berapa? 5. Bagi yang belum ketemu, ini ada di paragraf 5. Nah ini, membuat suatu daerah menjadi layak huni dan memiliki potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, karena kegiatan ekonominya ini waktu pelaksanaannya bisa lebih panjang, bisa sampai malam hari, sehingga bisa menambah pendapatan warga dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, kalau di bidang pendidikan apa? Ini yang sangat dekat dengan kalian. Waktu setelah senja, jadi anak bisa belajar dan mengerjakan tugas pada malam hari. Ya, bisa belajar dan mengerjakan tugas malam hari. Baik. Sekarang perhatikan gambar-gambar yang ada di halaman 31. Itu ada gambar apa saja? Pensil, kacamata, kertas, Ya. jam, gunting, sisir, sedotan, dan gelas. Jadi lampu itu merupakan salah satu penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Tapi selain lampu, masih ada banyak benda lainnya. Beberapa di antaranya ditunjukkan pada gambar halaman 31 ya. Sekarang kalau pensil gunanya untuk apa? Semuanya bisa di-unmute, friends. Jadi Miss Kunti tidak hanya mendengar suaranya Vladis saja. Miss Kunti pengen mendengar suaranya Jessica, Kinan, Veda, Alvar, Nino, Sela, Via, Gendis, Chavina, Milka, Kenneth, Jendra. Untuk menulis. Iya, pensil untuk menulis, untuk menggambar. Kalau kertas, untuk media tulis, tempat untuk menulisnya ya. Kacamata. Untuk mempermudah melihat dengan jelas. Iya, mempermudah melihat dengan jelas. Kalau jam? Untuk melihat waktu. Wah, gitu jawabnya. Jadi, zoom-nya kelihatan hidup itu loh, friends. Suaranya banyak. Gunting? Untuk memotong. Betul. Memotong sesuatu. Sisir, untuk apa? Menyisir rambut dan merapikan rambut. Untuk menyisir. Jam, gunting untuk menggunting. Sedotan untuk menyedot. Ya, kalau bisa jawabannya tidak semacam itu, sisir untuk merapikan rambut. Oke. Kalau sedotan untuk mempermudah mengambil minuman gitu misalnya ya. Kalau gelas sama aja. Oke, sekilas saja. Ini ada Mariam Tomong. Kalian lihat videonya yang Miss Kunti share kemarin ya. Kalian pelajari lagunya. Hari ini deadline pengumpulan video.
Oke, selanjutnya di pembelajaran 6, halaman 32, itu ada ayo diskusi kan. Nah, itu untuk tugas. Kalian beri tanda, kalian lingkari. Yang 5 soal itu loh, friends. Apakah kegunaan roda? Untuk tugas hari ini. Iya, untuk tugas hari ini. Jawabannya kalian bisa peroleh dari paragraf di atasnya dan gambar di atasnya. Atau kalian bisa mencari jawaban dari sumber lain. Bertanya pada orang tua, teman, atau Google. Di halaman 33 nanti kalian baca ya, itu tentang sejarah penemuan roda. Secara skemanya tuh seperti ini, penemuan roda. Jadi awalnya dari gulungan-gulungan kayu disejajarkan. Lalu nanti yang belakang dipindah ke depan, didorong. Yang belakang dipindah ke depan, didorong. Itu awalnya seperti itu. Lalu mulai ditemukan sesuatu yang berputar, roda. Ini digunakan untuk memintal kain. Jadi dari benang dijadikan kain. Kemudian ditemukan roda yang modelnya pejal. Jadi di tengahnya ini tetap ada benda padatnya. Ada porosnya, nih porosnya. Tapi tidak ada rujinya. Setelah lama kemudian ditemukan roda yang ada porosnya, yang ada rujinya, terbuat dari kayu. Tentu ada kelemahannya ya. Nah, lalu tahun 1839 sampai sekarang, ini ditemukan ban roda yang dilapisi karet. Jadi kalau roda itu bunderane ini, kalau ban adalah roda yang dilapisi karet. Nah, ini ada ban kendaraan bermotor, ada ban sepeda. Ban karet berisi udara. Pada penemuan ini ada 2 tokoh yang berjasa, namanya Charles Goodyear. Ada di halaman 35 dan 36. John Boyd Dunlop. Nama-nama mereka ini jadi untuk merek produk ban ya, produk roda. Nanti kalian baca. Penemuan roda ini tentunya mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Nah, perbedaannya ada di sini. Nanti kalian baca materinya ulang. Sekarang sama-sama kita jawab yang halaman 34. Yang ayo jawab. Apa perbedaan roda dan ban? Kalian bisa mencari jawabannya di bacaan nomor 33, halaman 33. Siapa yang bisa jawab apa perbedaan roda? Menurut bacaan pada halaman 33. Kalau roda itu adalah barang bundar. Karena di bacaan hanya diinformasikan kalau roda karet atau disebut ban gitu ya, friends ya. Jadi untuk definisi kata roda kita cari di KBBI. Roda adalah barang bundar melingkar atau berjeruji. Sedangkan ban adalah roda yang diberi karet. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apakah penemu roda dan ban adalah orang yang sama?
penemu roda dan ban adalah sama atau tidak? Orang yang berbeda. Di paragraf pertama dijelaskan kalau penemunya roda itu bangsa Elam. Lalu penemu ban itu penemuan Goodyear gitu ya. Jadi orangnya beda. Apakah kegunaan roda pada saat ditemukan dan masa sekarang sama berbeda? Kegunaan roda pada saat ditemukan dan pada masa sekarang berbeda. Kalau dulu, roda ini hanya mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain, barang berat tentunya. Kalau sekarang, roda bisa digunakan sebagai alat transportasi. Kalau dulu jaraknya hanya perpindahannya dekat, kalau sekarang perpindahannya bisa jauh dan lebih cepat. Apa manfaat utama roda dalam kehidupan manusia? Kalau sekarang untuk memindahkan barang sebagai alat transportasi. Oke, sekarang yang ayo berlatih tentang gagasan pokok. Gagasan pokok paragraf pertama ini apa? Ini kan tentang penemuan roda. Kalau gagasan pokok itu kita ringkas saja isi pada paragraf itu apa. Jadi tentang penemu roda. Ini lebih ke suatu bangsa ya, bukan ke perorangan. Lalu pada paragraf kedua, ini penemuan tentang sejarah penemuan roda. Lalu paragraf ketiga, ini tentang ide penciptaan roda. Paragraf 4, jadi perkembangan penciptaan roda ya semakin berkembang. Ini tentang penemuan ban. Nah, nanti kalian baca ulang ya, lalu kalian pahami kembali bagaimana cara menemukan gagasan pokok. Halaman 35 nanti dibaca sendiri, 36 juga dibaca sendiri. Sekarang dibuka halaman 36. Kameranya diperlihatkan, friends. Yang ayo jawab. Nah, ini kaitannya tentang Goodyear dan Dunlop. Apakah pendapatmu tentang mereka? Apakah mereka bisa disebut penemu? Ya, bisa. Alasannya apa? Karena mereka yang pertama kali menciptakan barang tersebut ya. Lalu yang nomor 2, sebutkan penemuan Charles Goodyear dan John. Nah, ini nanti kalian kerjakan sendiri. Yang 3 juga. Tapi tidak usah dikumpulkan. Yang 37,
Mencari informasi dalam teks, ini sudah pernah pada pembelajaran sebelumnya. 38 tentang hak dan kewajiban juga sudah pernah dilewati loh. Nah, sekarang langsung ke evaluasi yang pertama, PPKN. Kita jawab sama-sama. Nomor 1 jawabannya apa? Sikap yang menunjukkan tanggung jawab kecuali. C. Menggunakan listrik suka hati. Ya, betul. Lalu nomor 2, kewajiban. Kata Menggunakan menggunakan, listrik. kalau kewajiban berarti yang A ya. Menghemat penggunaan listrik. Menggunakan, memiliki, memanfaatkan, itu cenderung kata-kata yang menunjukkan hak. Nomor 3, Mudah menyerah. iya, betul, mudah menyerah yang B. 4 apa? Keseimbangan. A. Betul. Jadi melaksanakan kewajiban dulu, baru melaksanakan haknya, baru memperoleh haknya. Tuliskanlah hak dan kewajiban terhadap listrik. Nah, ini kalian buka saja di pembelajaran sebelumnya. Ini sudah pernah kita bahas untuk mempersingkat waktu, jadi dilewati ya. Jelaskan tanggung jawabmu terhadap benda milikmu. Ini juga sudah pernah ya, friends ya. Yang tabel itu loh. Terus sekarang yang BI, nomor 1. Gagasan pokoknya apa? Energi listrik sangat dibutuhkan masyarakat. Ini lebih ke prosesnya juga ya. Kalau ke penjelasannya itu lebih ke prosesnya. Jadi tentang pendistribusiannya. Awalnya dari pembangkit listrik, ya, atau di kalimat kedua. Lalu di kalimat paling terakhir itu bisa sampai ke rumah penduduk, perkantoran, dan tempat lainnya. Ya, jadi ini menunjukkan pendistribusiannya. Jadi nomor 1 yang D. Nomor 2, nomor ini 7 terus 8 gitu ya. 7, 8 ya. Jawabannya yang mana? Ya, nggak ada yang A. Di paragraf tersebut tidak ada kata-kata tentang air. Ini tentang pembangkit listrik secara umum saja. 9. Topik yang dipaparkan dalam paragraf tersebut adalah tentang Distribusi listrik. Ya, distribusinya. 10. Ciri-ciri teks eksplanasi kecuali. Mengandung fakta, betul. Bersifat ilmiah, betul. Bersifat fiksi, ya. Yang dimaksud teks eksplanasi adalah, nah ini kalian bisa cari jawabannya di buku. Tulislah satu paragraf teks eksplanasi tentang manfaat listrik. Dikerjakan nanti ya. Kalian juga bisa mencuplik paragraf-paragraf yang ada di materi sebelumnya. Sekarang yang IPA. Komponen listrik berikut ini yang merupakan sumber energi listrik itu yang mana, friends? Baterai. Ya, itu yang sumber energi listrik terkecil dan paling sederhana itu baterai. Yang lebih besar lagi banyak. Nomor 14, tipe rangkaian listrik di bawah ini adalah ada berapa jalur? Rangkaian seri. 1, berarti rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri, kecuali lebih hemat biaya, betul ya, karena kabelnya jadi lebih sedikit, lebih mudah membuat rangkaian karena hanya 1 jalur. Ini pastinya lebih mudah, tinggal gabung-gabungkan saja semuanya, merangkai jadi 1. C, betul. Nah, D.
D ini bukan kelebihan tapi kekurangannya. Bila satu komponen rusak menghambat komponen lainnya. Selanjutnya, komponen listrik berikut ini yang tidak ada dalam senter adalah generator. Ini nomor 13. Yang dimaksud rangkaian listrik adalah, nanti kalian cari di buku. Perbedaan rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran apa? Nah, di buku juga ada, sambil baca-baca lagi. Untuk IPS dan SBDP, ini jadi tugas hari ini. Diketik kalau yang ini ya. Yang difoto yang tadi. Nah, terkait materi, apakah ada pertanyaan? Kita rangkum dulu tugas hari ini tadi apa saja. Berarti tugas hari ini yang halaman 32 yang ayo diskusi. Tulis nama, terus difoto, lalu diupload di Google Form-nya ya. Terus IPS halaman berapa ini tadi yang evaluasi? 43. Ya, halaman 43. Kalau ini nanti diketik di Google Form-nya. Nah, yang paket ini bisa di buku paketnya atau bisa di notebook-nya, bebas. Oke. Materi dan link Google Form akan Miss Kunti kirim sesaat lagi. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oh ya, Jelas. bagi yang belum, ini upload video Mariam Tomo. Oke, kalau sudah, Miss Kunti akhiri Zoom hari ini. Goodbye, friends. Kalian boleh login terlebih dahulu. Goodbye semuanya. Kinanti, Kevin, Alvar, Nino, Gendis, saya. Bye.